Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Fundamental Jaringan Komputer. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas protokol di layer network atau layer jaringan. Kita akan melihat fungsi routing, kemudian routers, bagaimana mengkonfigurasi router Cisco, dan kemudian summary. Tujuan pembelajarannya yang pertama agar mahasiswa dapat menjelaskan ya protokol-protokol di layer network itu, bagaimana cara kerjanya dan layanan-layanan apa yang mendukung jaringan data ya. Kemudian menjelaskan bagaimana router memungkinkan terjadinya konektivitas end-to-end ya di dalam jaringan bisnis. Kemudian dapat memutuskan perangkat yang tepat ya untuk digunakan di dalam routing ya dalam jaringan bisnis, dan yang terakhir nanti bisa mengkonfigurasi router dengan konfigurasi dasar. Nah, untuk diingat kembali OSI model ya, ini layernya dari layer aplikasi, presentasi, session, transport, network, data link, sampai physical. Nah, sekarang kita berada di sini nih, layer network ya, path determination ya, penentuan path dan IP. Nah, ini kalau kita lihat ya, layer network itu ada di sini nih, di OSI model itu layer 3 ya. Jadi di layer 3 nanti data paketnya itu ditambahkan header, kemudian turun ke layer data link menjadi frame, nanti dari frame turun ke layer fisik dibikin jadi binary bit ya, binary digit atau bit, kemudian disalurkan lewat media, melewati berbagai macam intermediate devices ya, intermediate devices, router, sampai di penerima ya, sampai di penerima akan diproses lagi di layer fisik, diproses di layer data link, kemudian sampai di layer network ya, seperti itu. Nah, proses transportasi end to end itu ada beberapa layanan ya. Yang pertama pengalamatan end devices ya, perangkat-perangkat yang ada di ujung dikasih IP ya, IP address, alamat IP. Kemudian ada proses enkapsulasi, ada proses routing, penemuan jalur ya dari sumber ke tujuan, kemudian de-enkapsulasi. Nah, protokol di layer network di model TCP/IP itu ada dua protokol yang umum sekarang ini. Yang pertama IP versi 4, yang kedua IP versi 6. Ya, IP versi 4 panjangnya 32 bit, IP versi 6 panjangnya 128 bit. Munculnya IP versi 6 itu untuk mengatasi keterbatasan jumlah IP versi 4 ya. Karena IP versi 4 itu jumlah IP-nya itu 2/32 atau sekitar 4,29 miliar. Nah, sementara jumlah penduduk bumi sekarang sudah lebih dari itu ya. Jadi sekarang itu IP versi 4 sudah terpakai semua ya. Sehingga beberapa tahun yang lalu sudah mulai dipikirkan keterbatasan tersebut jangan sampai nanti benar-benar habis dan ada banyak perusahaan pengguna yang tidak bisa terkoneksi ke internet karena tidak ada IP. Makanya muncullah IP versi 6 ya. Dan IP versi 6 ini karena 128 bit, ruang alamatnya itu 2/128. Itu banyak sekali, sekitar 340 undecillion ya. Undecillion itu istilahnya 36 nolnya ya, ada 36 nol ke belakang. Jadi 340 kali 10⁻36 ya. Nah, selain IP versi 4 dan IP versi 6, di layer ini juga sebenarnya ada beberapa
protokol legacy ya, protokol yang sudah tua tapi masih tetap dipakai karena memang ada beberapa perangkat organisasi yang masih menggunakannya ya. Seperti Internet Packet Exchange IPX dari Novell Network ya, Novell. Kemudian ada Apple Talk dari perusahaan Apple ya, Apple Inc. Kemudian ada Connectionless Network Services CLNS ya yang diwajibkan oleh ITU sektor telekomunikasi. Nah, karakteristik dari protokol internet atau internet protokol ya kita lihat di sini ada 3 yang disebutkan di sini. Yang pertama connectionless. Ya, connectionless itu sama seperti UDP ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari protokol di layer transport ada TCP dan UDP. Ya, mungkin diingat lagi TCP itu karakteristiknya connection oriented. Kalau UDP connectionless. Nah, ini sama nih, IP juga connectionless. Artinya tidak perlu membangun koneksi antara pengirim dan tujuan ketika ingin mengirim data, ingin mengirim paket. Langsung dikirim aja ya. Terus karakteristik yang kedua adalah best effort atau unreliable ya, sama dengan UDP unreliable. Artinya tidak ada jaminan bahwa semua paket yang dikirim itu akan sampai semuanya di tujuan. Tidak ada jaminan. Jadi kalau kita mengirim 5 paket, terus yang sampai cuma 3 paket, ya sudah. Gitu aja, nggak ada proses untuk transmisi ulang. Ya, namanya juga best effort. Ya, sebaik yang bisa dilakukan. Ya, yang terbaik yang bisa dilakukan ya udah seperti itu. Kemudian yang ketiga media independen, artinya IP ini beroperasi pada berbagai media, pada berbagai medium, ya bisa wireless, bisa Ethernet, bisa radio dan sebagainya. Nah, di sisi pengirim, ya di sisi pengirim itu terjadi enkapsulasi ya, proses enkapsulasi. Jadi dari layer transport itu kan segmen ya, segmen ditambah headernya itu menjadi data untuk di layer network ya. Di layer network itu menjadi data ditambahkan lagi IP header ya, header IP. Jadi seperti datanya itu adalah isi surat, kemudian IP headernya adalah amplop ya. Jadi semacam ada surat kemudian ada amplopnya. Kemudian dikirim, di sisi penerima terjadi proses sebaliknya yang disebut de-enkapsulasi ya. Proses untuk membuka amplopnya ya. Jadi headernya dibuka, kemudian ketemulah datanya ya. Datanya apa nanti dikirim lagi ke layer atasnya. Di layer atas nanti header TCP-nya atau UDP-nya juga dibuka sehingga ketemu datanya. Nanti diproses lagi ke layer atasnya seperti itu. Nah, ini analogi dari yang disebut connectionless ya. Analogi connectionless itu seperti orang mengirim surat lewat kantor pos. Jadi antara pengirim dan penerima tidak perlu ada koneksi yang terbangun gitu ya. Jadi pengirim nggak tahu apakah yang mau dikirimi surat itu sekarang itu sudah siap ya atau mungkin sedang berlibur atau sedang kemana, pokoknya dia nggak tahu ya. Jadi itu namanya connectionless ya, tidak perlu terbangun koneksi yang siap ya antara pengirim dan penerima ketika akan mengirim surat. Kirim aja gitu ya. Jadi dalam hal ini pengirim ya tidak tahu apakah penerima surat nanti itu ada di tempat ya, kemudian tidak tahu kapan surat itu akan tiba ya, juga tidak tahu apakah penerima dapat membaca surat itu atau tidak. Sementara penerima tidak tahu kapan surat ini akan sampai ya kan, karena tergantung dari mobilnya ini. Itu connectionless. Nah, ini tadi penjelasan dari best effort delivery ya. Jadi dikirim 3 paket, ya. Terus yang diterima cuma 2 paket, ya sudah tidak terjadi transmisi ulang untuk paket yang hilang. Kenapa? Memang ada beberapa layanan yang modelnya seperti ini, layanan yang tidak bisa mentolerir adanya delay.
Kalau ada proses transmisi ulang berarti kan ada delay ya. Dan itu tidak diakomodir. Misalnya contohnya layanan video conference gitu kan, teleconference itu nggak bisa menunggu delay gitu. Oke. Dan yang terakhir media independen ya, kita bisa lihat IP ini beroperasi di berbagai medium, wireless, copper ethernet, fiber optik, ya, copper serial dan sebagainya. Nah, apa yang dimaksud proses enkapsulasi? Proses membungkus data ya dengan menambahkan header. Ya, jadi seolah-olah data itu adalah isi surat, kemudian header adalah amplop. Jadi seolah-olah data itu dimasukkan ke dalam sebuah bungkusan ya, pembungkus itu. Jadi mengenkapsulasi itu sebenarnya membungkus ya, menyelubungi. Kapsul kan selubung, menyelubungi ya. Kalau di layer transport ada data turun dari layer aplikasi, kemudian data itu akan dipecah-pecah, dibuat segmen untuk menyesuaikan kapasitas salurannya, kemudian ditambahkan header. Nanti proses ini turun ke layer network ya. Ini data yang di layer transport ini, data sama segmennya menjadi satu data tersendiri di layer network ya, menjadi protokol data unit ya, yang kemudian ditambahkan IP header sehingga menjadi satu paket IP. Oke. Kita lihat header dari paket IP versi 4 ini. Headernya ada lebarnya itu ada 4 byte ya, atau 32 bit, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 baris ya. 6 baris berarti 6 kali 32. Ya, 6 kali 32 bit ukurannya, ukuran paketnya ya. Terus ada beberapa field ya, ada version ya, ada IP header, ini semua nanti diisi nih ya. Ketika mengirim paket ini akan terisi semua, versinya versi berapa, kalau pakai IP versi 4 berarti versi 4 ya, dan seterusnya. Ada time to live-nya, ada protokol, header checksum ya. Nah, ini kita lihat contohnya nih. Ini ada paket yang ditangkap menggunakan Wireshark ya. Ini pakai Wireshark 182. Dia menangkap sebuah paket, bukan sebuah paket, beberapa paket ya. Dia menangkap traffic lalu lintas di jaringan. Kemudian dicoba dianalisis ya. Misalnya di sini paket 16 nih ya, frame nomor 16 nih ya. Kita lihat di sini internet protokolnya yang di warna biru ya, lihat versionnya 4 tuh kan, version 4, terus header length-nya 20 ya kan. Kita lihat version 4 terus header length-nya ini 40 ya. Terus kita lihat lagi selanjutnya ada differentiated services ya, DSCP-nya itu 000, ECN-nya 000 ya. Kita lihat nih. Ini differentiated services-nya, DSCP-nya tadi 000, ECN-nya 000. Ya, terus apalagi selanjutnya total length, identification ya. Nah, ini total length-nya berapa tadi, identification ya. Terus apalagi flag-nya 000, fragment offset-nya 0, time to live-nya 128, protokolnya ICMP, header checksum-nya 7FFE dalam kurung correct. Nah, jadi header checksum ini tujuannya untuk mengecek apakah paket itu mengalami terkorupsi di jalan atau tidak ya. Di header checksum ini ya, ada protokol dan sebagainya ya. Jadi inilah format ya header dari IP versi 4 seperti ini. Ada semua nih field-fieldnya ini ada ya. Terus lanjut, nah jadi keterbatasan IP versi 4 sudah pernah kita pelajari ya. Yang nomor 1 itu IP address depletion, jadi IP versi 4 itu habis ya. Makanya kemudian muncul IP versi 6 ya. Kemudian karena banyaknya perangkat yang terkoneksi, banyaknya router yang saling terkoneksi, maka
tabel routing itu juga akan mengalami ekspansi, ya. Tabel routingnya yang tadinya sederhana menjadi sangat isinya sangat banyak, kompleks, ya. Ya, kalau misalnya di router itu cuma ada 3 perangkat misalnya, maka isinya cuma 3. Perangkat ini IP-nya ini, ya. Perangkat yang ini IP-nya ini, ya. Semakin banyak perangkat yang saling terhubung, maka tabel routingnya juga semakin besar, semakin lebar, ya, gitu. Terus lack of end-to-end connectivity, ya. IP versi 4 ini connectivity end-to-end-nya, koneksi perangkat ke perangkat, ya, terhalangi, ya. Jadi harus menggunakan NAT, ya. Ada istilahnya NAT, Network Address Translation. Jadi ditranslasikan dulu, baru kemudian bisa tersambung ke perangkat-perangkat di dalam organisasi. Jadi kalau pakai IP versi 4 ini, sebuah organisasi itu diwakili oleh misalnya satu IP publik yang bisa dilihat oleh luar IP tersebut, ya, walaupun ternyata di dalamnya tuh misalnya bisa terkoneksi ribuan perangkat di dalamnya, ya. Tapi kalau dilihat dari luar, ya yang dilihat IP publiknya aja. Nah, jadi harus ada NAT dulu supaya bisa melakukan koneksi end-to-end. Nah, itu kekurangan, ya, jadinya dari IP versi 4. Nah, karena kekurangan jumlah IP versi 4, maka muncul IP versi 6, ya. Nah, ini pengenalan aja nih IP versi 6, tidak dibahas secara mendalam, ya. Apa manfaat dari IP versi 6? Yang pertama, address space-nya otomatis meningkat, ya. Yang tadinya cuma 4 miliar, sekarang jadi 340 endecillion, ya. Endecillion ini nolnya 36, ya. Terus penanganan paketnya juga semakin baik, ya, diperbaiki, ya. Salah satunya misalnya tadi kita lihat IP versi 4 kan field-fieldnya banyak. Nah, di IP versi 6 ini field-nya menjadi lebih sederhana, ya. Kemudian menghilangkan kebutuhan untuk NAT. Jadi untuk koneksi end-to-end tidak perlu lagi pakai NAT, ya, sehingga lebih mudah. Dan ada juga ininya security-nya, ya. Itu kelebihan dari IP versi 6. Nah, kita lihat nih perbandingannya, ya, IP versi 6 dan IP versi 4, ya. IP versi 6 ini lebih sederhana. Jadi field-nya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 8, ya. Nah, dari IP versi 4 ke IP versi 6, header-nya itu ada yang dipertahankan, kemudian ada yang dibuang, dan ada yang ditambah, ya. Ada yang baru maksudnya, ya. Yang sama antara IP versi 4 dengan IP versi 6 adalah ada 3 field, ya. Pertama version yang warna kuning ini, ya. Version. Kemudian source address dan destination address. Itu sama, masih tetap ada. Ada yang dibuang di IP versi 4, yang warna abu-abu ini hilang semua, tidak muncul lagi di IP versi 6. Kemudian yang biru muda ini tetap dipertahankan, tapi namanya berubah dan posisinya juga berubah, ya. Type of service jadi traffic class, ya. Kemudian time to live itu jadi ini payload link, ya. Kemudian total length, payload length, ya. Time to live itu next header, ya, kalau nggak salah, terus protokol hop limit, ya, seperti itu. Nah, ada yang ditambahkan flow label yang tadinya nggak ada, ya. Jadi IP versi 6 lebih sederhana, ya. Ini dia, jadi lebih sederhana. Ini tetap lebarnya 32 bit, ya, 4 byte. Terus 1, 2, 3, 4, ada 4 baris, berarti 4 kali 32, ya, lebih sederhana. Kalau IP versi 4 kan 6 kali 32. Nah, kita juga bisa menangkap, ya, paket IP versi 6 pakai Wireshark.
Nah, ini contohnya nih, kita lihat di sini. Ada paket nomor 49 nih, frame nomor 49 ya. Kita bisa lihat di sini Internet Protocol version 6 ya. Ada versionnya 6. Traffic class-nya 00, flow label-nya 00 ya. Kalau kita lihat ke field-nya nih, version, traffic class, flow label ya, payload link, next header, hop limit ya. Kita bisa lihat di situ. Nih payload length-nya 260, next header-nya TCP ya. Oh, next header itu berarti protokol ya. Pasangannya next header ini adalah protokol yang di versi 4 protokol, di sini di versi 6 jadi next header ya. Lalu hop limit 64. Nah, hop limit ini berarti time to live-nya ya. Yang di versi 4 time to live, di sini jadi hop limit. Terus ada source dan ada destination ya. Itu field dari IP versi 6. Bisa dianalisis setelah ditangkap pakai Wireshark, kemudian bisa dianalisis. Nah, kita kembali ke routing ya. Jadi tadi pengenalan IP versi 6, sekarang kembali lagi ke IP versi 4. Di komputer, di komputer host, itu kita bisa mencetak routing table ya, tabel routing yang ada yang terkoneksi di perangkat-perangkat yang terkoneksi di sebuah komputer, itu bisa dilihat dengan mencetak routing table-nya, tabel routing-nya ya. Perintahnya route print ya. Coba aja masuk ke command prompt, terus print ya, ketik perintah route print, maka akan muncul nih ya daftar tabel routing-nya ya, network destination-nya, net mask-nya, gateway-nya, interface-nya ya, dan metrik. Nah, forward decision ya, keputusan untuk meneruskan paket. Kapan sih router itu bisa meneruskan paket ya dari host ya. Dia akan melihat tabel routing tadi ya. Jadi kalau di tabel routing itu ada jalur untuk mengirimkan paket itu, maka dia akan kirim. Kalau tidak, dia akan mengecek jalur default-nya ya, rute default-nya. Kalau ada, maka dia akan teruskan ke sana. Tapi kalau nggak ada, maka akan dibuang ya. Paket itu akan dibuang kalau tidak ada jalur ya. Nah, kalau kita lihat topologi jaringan ini, kalau dari sisi jaringan di sini, maka ini adalah local network ya. Sementara yang ada di seberang router itu namanya remote network ya, remote network. Kalau kita melihat dari sisi sini, nanti ini adalah local network, yang di seberang sana remote network. Jadi tergantung kita melihatnya dari sisi mana ya. Nah, kita lihat tabel routing tadi yang pakai route print, bisa juga pakai nestat min r ya. Nestat min r itu hasilnya juga seperti ini ya, tabel routing juga. Nah, tapi ini di PC ya, di PC ini sama tadi ya, di PC juga. Jadi bisa pakai route print, bisa pakai nestat min r ya. Ya, pakai nestat min r. Kita bisa lihat di sini network destination 000, net mask 000, gateway-nya 10.1, ini gateway di sini nih. Gateway itu router ya, gateway. Kemudian interface-nya 10.10 nih, ya 10.10 ini sini. Nah, tabel routing di IP versi 6 bisa juga ya, nestat min r. Kita bisa lihat nih, jadi tidak lagi pakai bilangan desimal ya, yang dotted desimal ya, 128.10.10, tapi ini format IP versi 6 itu seperti ini. Jadi dia menggunakan bilangan heksadesimal, kemudian ada 8 blok ya, setiap alamat IP versi 6 itu ada 8 blok, terdiri dari 8 blok. 8 blok yang masing-masing bloknya terdiri dari 4 digit heksadesimal ya, 4 digit heksadesimal. Nanti ada yang 3, ada yang 2. Iya, kalau
di depannya 0, ya nolnya dibuang. Jadi angka-angka yang tidak signifikan dibuang, makanya jadi 3 angka. Ya pokoknya bloknya itu maksimal 4 digit heksadesimal. Ya contohnya seperti ini 2001.2. Antar blok dibatasi dengan titik 2, dipisah dengan titik 2. 2001.2 DB8.2 9D38.2 953C.2 dan seterusnya. Ya, ini ada 8 blok ya. Kemudian ada slash ya. Slash ini slash 128 itu menunjukkan 128 itu menunjukkan jumlah bit yang bisa digunakan untuk host. Ya. Slash 64 berarti ya 64 bit yang bisa digunakan untuk alamat host. Nah, sekarang keputusan untuk meneruskan paket di router. Ya. Kita lihat di sini router 1 punya 3 jaringan yang terkoneksi langsung. Jaringan ini sama jaringan ini. Ya. Terus R1 juga punya 2 remote network. Ini remote networknya ini. Dia kan terhubung tapi enggak langsung ya. Ada 2 jaringan nih. Nah, kalau ada di antara jaringan ini yang mengirim paket ke remote network, maka R1 akan melihat routing table-nya dan akan meneruskan ke sini nih, gateway di router 2 nih. Ya, karena untuk menuju remote ini pasti lewatnya di gateway yang titik 226 ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya di router itu belum dikonfigurasi ya dan tidak ada jalan menuju ke sini ke remote network, maka akan dibuang ya. Dan paket itu akan dibuang, di drop. Nah, ini kita bisa mencetak tabel routing di router dengan perintah show IP route ya. Show IP route. Nah, ada beberapa yang perlu Anda pahami. Di sini ada beberapa inisial ya. L itu artinya lokal, jaringan lokal. C connected, berarti jaringan itu terkoneksi langsung dengan router ya, connected. S static berarti rutenya statik. Ada R, ini protokol RIP, M mobile, B BGP, D EIGRP dan seterusnya. Ada O OSPF. Jadi ketika sudah terjadi koneksi antar router, maka diperlukan yang namanya routing protokol ya. Ada routed protokol, ada routing protokol. Kalau IP itu routed protokol. Nah, ada protokol yang bertugas melakukan routing ya. Ada RIP versi 2 nanti. Terus ada OSPF, ada EIGRP, ada BGP dan sebagainya. Ya, ada STS. Nah, ini Anda bisa cari sendiri nanti ya. Cari aja routing protokol. Nanti Anda akan ketemu. Dan metode yang digunakan untuk penentuan rute dari sumber ke tujuan itu ada beberapa metode ya. Metode yang terkenal itu ada namanya distance vector. Jadi dia memperhatikan jarak. Jarak mana yang terdekat, maka dia akan menempuh rute itu. Dia akan memilih rute itu. Jarak yang terdekat menuju tujuan, dari sumber ke tujuan. Tapi ada juga metode yang lain yang tidak memperhatikan jarak ya. Walaupun jarak dekat tapi kalau macet ya kan tetap aja lama ya. Jadi ada yang memperhatikan resource, sumber daya di jalur-jalur yang ada ya. Ada yang kecepatannya misalnya 20 megabit, kemudian yang lainnya cuma 100 kilobyte, 128 kilobyte, ya tentu dia akan memilih yang cepat ya, seperti itu. Anda bisa cari sendiri ya routing protokol, kemudian Anda bandingkan ininya metode-metode yang digunakan untuk penentuan rute. Nah, ini ada beberapa definisi ya. Kalau A ini tadi ada C, ada L,
Nah, itu tadi ada singkatannya, C itu connected, artinya jaringan ini terkoneksi langsung dengan router 1 ya, melalui interface gigabit Ethernet 00 nih ya. 10.024 kan ini ya. Dia terkoneksi langsung dengan router 1 melalui interface G00, gigabit Ethernet 00. Seperti itu cara membacanya ya. Kalau ada L berarti dia lokal ya. Lokal ini berarti ini nih. 10.1 ya, ini 10.1. Kalau yang connect directly apa namanya C itu biasanya nama jaringannya ya, 10.0 kan jaringannya ya C. Sementara yang L adalah alamat yang alamat untuk hostnya ya, alamat untuk host. Yang di R1 ini yang lokal dari 10.0 adalah 10.1 ya, sekaligus gateway di router 1 ya. Ya, jadi B ini menunjukkan jaringan tujuan dan terkoneksinya seperti apa. Apakah direct connected atau remote gitu kan. Sementara bagian C menunjukkan interface yang digunakan. Nah, lanjutannya D, nanti ada D ya. D tadi apa ya? D itu tadi coba kita lihat. D itu protokol EIGRP ya. D itu adalah protokol EIGRP di sini ya. Kita lanjut. Ya. Terus di sini ada yang B ini destination network-nya. Kemudian ada angka 90, ini namanya administrative distance AD. Ini tergantung routing protokol yang digunakan. Kalau di sini dia menggunakan RIP, maka administrative distance-nya 90. Nanti beda-beda kalau beda protokol. Ya. Kemudian yang D ini metrik untuk mencapai remote network. E-nya adalah next hop-nya ya. IP address untuk router selanjutnya gitu ya. Next hop IP address selanjutnya. F adalah elapsed time, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai untuk menemukan network tersebut. Kemudian G adalah interface keluarannya ya, keluarnya lewat interface mana. Misalnya di router sini kalau data dari sini maka interface keluarnya ini S00 ya, S00 serial 00 nih ya. Serial 00-nya, IP-nya 225. Ya. Itu ya, ini sama tadi ya, penjelasannya sama. Nah, kita bisa lihat anatomi dari sebuah router tuh bagian dalamnya nih, kalau Anda buka ya, ada buka casingnya nih, Anda bisa lihat di sini ada beberapa bagian ya. Ya, ada slot RAM, ada beberapa RAM di sini ya. Saya sendiri belum pernah membuka seperti ini ya. Biasanya ada tulisannya di situ dia apa namanya ya. Ini dalam bentuk casing ya tampilannya ya. Nah, ini CPU dan OS-nya, OS dari router ya. Ini DIMO ya. Lanjut. Nah, memori dari router itu ada 4 jenis, RAM, ROM, NVRAM, dan flash. Terus sifatnya yang RAM volatile, yang lainnya non volatile. Volatile artinya datanya itu akan hilang apabila powernya dimatikan ya. Jadi ketika dimatikan, apa-apa yang ditulis tadi itu hilang ya. Tapi kalau yang lainnya ROM, NVRAM, flash, kalau dimatikan dia tetap ada di situ ya. Nah, apa yang disimpan di masing-masing RAM ya. Di RAM itu dia menyimpan iOS yang sedang berjalan ya. Di router itu kan ada iOS yang sedang berjalan, makanya bisa kita masukkan perintah-perintah itu karena ada sistem operasi internet yang berjalan di situ. Kemudian ada file konfigurasi ya. Jadi yang sedang berjalan itu pasti sudah dikonfigurasi. Ya, dia disimpan di file konfigurasi. Nah, file konfigurasi ini ada di RAM, disimpan di RAM. Terus ada tabel routing dan tabel ARP. Itu ada juga di RAM. Ada paket buffer di RAM. Kalau ROM
isinya adalah boot up instruction, instruksi boot up ya. Jadi kalau ketika pertama kali dinyalakan router itu akan booting ya. Nah, instruksi untuk bootingnya itu ada di ROM. Terus basic diagnostic software ya untuk mendiagnosis apakah komponennya udah bagus, berjalan semua, oke ya. Kemudian ada limited iOS ya, ada beberapa iOS yang terbatas disimpan di ROM. Lalu NVRAM yang disimpan di sana cuma satu, startup configuration file konfigurasi startup ya. Jadi ketika pertama kali dinyalakan, file itu yang akan dijalankan ya. File konfigurasi startup namanya. Kemudian flash, isinya apa? iOS ya, iOS sistem operasi internetnya dan mungkin juga ada file-file sistem yang lain. Nah, ini di dalam sebuah router nih bagian-bagiannya kita bisa lihat ya, ini power supply, terus ini ada kipas ya, ada shield nih pelindung, ini pelindung untuk wireless card nih kalau nggak salah. Terus ada PMC ya, PMC ini RAM ya, ada beberapa RAM nih. Oke, lanjut. Ini penampakan bagian belakang dari router ya, ada tombol nyala saklar nih, tombol untuk mematikan menyalakan, ada colokan, ya ada beberapa slot kartu flash nih, ada 2 di sini, ada slot konsol RJ45, USB, interface LAN, auxiliary port dan sebagainya. Terus ini juga nih, ini jadi nanti tergantung ininya, tergantung jenis routernya ya, beda-beda di bagian belakangnya ya. Ini router 1941 series nih. Ya, ada tombol, ini tombolnya sedang menyala nih, warna hijau. Nah, kalau di paket tracer ketika Anda mencoba melakukan simulasi jaringan menggunakan tools paket tracer, itu kalau Anda memasang router, itu ada tombolnya tuh dimatikan dulu nih. Dimatikan kalau Anda mau mengganti modul-modul, misalnya mau ganti modulnya nih. Dimatikan. Kalau dia dalam keadaan menyala dan Anda mencabut ini, dia nggak mau. Ya, sama seperti di dunia nyata, kalau dalam keadaan menyala Anda copot, itu Anda bisa kesetrum. Ya, modelnya seperti itu. Jadi ketika mau mencopot, mau memasang, itu dimatikan dulu nih tombolnya nih, tombol powernya. Oke. Ini LAN interface, ada serial interface ya. Nah, Cisco iOS ini ada beberapa fungsi atau layanan yang disediakan ya. Yang pertama routing ya, sudah kita bahas tadi, routing itu routing itu menemukan rute dari sumber ke tujuan. Kemudian addressing, pengalamatan semua perangkat-perangkat perangkat-perangkat yang memang perlu dikasih IP. Kemudian interfaces ya, interface antar perangkat, antar jaringan ya. Kemudian QoS ya, QoS quality of service, itu juga fungsi dari yang disediakan. Kemudian ada security ya, kita bisa memasang protokol-protokol security, SSH ya, SSL, terus ada resource management. Ya, resource management. Nah, boot set file yang dibutuhkan untuk booting ya, ketika router dinyalakan, sebenarnya apa aja sih yang terjadi ya? Jadi ada flash, ada NVRAM, ada RAM, ada interface. Jadi ketika router dinyalakan, maka iOS image iOS-nya itu ya, itu akan di-load dari flash ke RAM. Ya, ke RAM. Kemudian ada beberapa file system juga ya. Di NVRAM akan memuat ke CPU startup configuration-nya ya, file startup-nya, file konfigurasi startup-nya. Ketika sudah di-load ke CPU, maka dia menjadi running configuration, konfigurasi yang sedang berjalan ya. Nah, proses bootingnya itu ada 3 tahapan di sini yang diberitahu di sini. Yang pertama, perform the post and load the bootstrap program.
ketika router dinyalakan, yang pertama terjadi adalah POS, ya, power on self test. Jadi dia akan menguji, router itu sendiri akan menguji dirinya sendiri, mengecek komponen-komponennya apakah semua sudah oke, sudah berjalan semua. Kalau oke, maka bisa lanjut ke, yaitu memuat program bootingnya, ya, dari ROM ke CPU, ya, di load ke CPU. Kalau sudah oke, maka selanjutnya locate and load Cisco IOS software. Dicari IOS software-nya ada di mana, Cisco IOS-nya ada di mana, ya. Apakah dia ada di flash atau di TFTP server, kemudian di load, ya, di load ke CPU. Yang terakhir adalah locate and load startup configuration, ya. Kalau ini sudah oke, maka kemudian dicari startup configuration-nya ada di mana, di NVRAM, TFTP server, ya, atau terkoneksi lewat konsol, kemudian di load ke CPU. Seperti itu prosesnya. Nah, kita bisa lihat versi dari router yang sedang berjalan dengan menggunakan perintah show version, ya, show version, ya. Di sini akan terlihat nanti, ya, versinya. Nah, ini apa penampakan, ya, penampakan router nih. Ini kabel Ethernet, ya. Ini Cisco 1941 series. Ya, ada konsol di sini. Nah, perintah-perintah di Cisco IOS itu seperti ini, ya. Sama seperti di paket tracer, ya. Paket tracer memang simulasi untuk Cisco IOS. Kita bisa menggunakan perintah enable untuk masuk ke privilege mode, ya. Kalau sudah pakai tanda pagar nih, berarti kita sudah masuk ke privilege mode. Kita bisa menggunakan perintah-perintah yang ada di sana. Kalau lupa, kita ketik aja tanda tanya, nanti akan muncul semua perintah-perintah yang bisa dipakai di sana, ya. Jadi tidak perlu kita hafal, yang penting kita paham, oh, perintah ini gunanya buat apa. Ada juga penjelasannya di situ, ya. Kalau kita ketikkan tanda tanya, di situ ada perintah configure maksudnya apa, gitu, ya. Nah, perintah-perintah itu bisa disingkat selama tidak ada perintah yang sama, yang inisialnya sama, ya. Misalnya perintah enable cukup dituliskan EN karena tidak ada perintah lain yang dimulai dengan EN, sehingga dia akan otomatis memahami EN itu adalah enable. Configure terminal bisa conft, ya, dan seterusnya. Perintah-perintahnya, ya, sudah dipelajari di paket tracer, silakan dielaborasi lebih lanjut, ya. Bisa mengkonfigurasi interface LAN, ya, dengan perintah-perintah seperti ini, ya. Bisa memverifikasi, ya, interface, konfigurasi interface yang ada di router dengan perintah show IP interface brief. Maka kita bisa lihat di sini, ya, misalnya di router 1 ini interface-nya itu ada gigabit Ethernet 00, G01, ada S00, S001, ada VLAN 1. Jadi ada 5 interface yang terkoneksi di router 1. G00, G01, S00, ada S01, tapi S01 ini di sini digambar ini tidak terlihat karena memang dia tidak di-assign. Artinya router ini ada beberapa port, cuma yang aktif cuma ini aja nih, 1, 2, 3 yang aktif portnya, yang lainnya nggak aktif, tidak dikasih IP, ya. Dan di sini kita bisa lihat interface yang aktif itu yang mana aja nih, yang up nih ada 3, ya, G00, G01 dan S00. Oke. Nah, di host atau di komputer kita bisa meng-assign IP address-nya untuk memberikan alamat gateway. Jadi kalau komputer itu mengirim paket, maka dia harus lewat gateway kemana? Ya, kalau lintas jaringan, dia harus melewati gateway IP berapa? Ya, bisa disetting di sini. Ya, biasanya kalau di komputer itu di klik kanan di klik kanan di bagian bawah kanan itu kan ada properties dari komputer, ya. Terus masuk ke TCP/IP properties. Ada 2 pilihan, apakah mau mendapatkan IP dari DHCP server, artinya dinamis IP-nya gonta-ganti, bisa gonta-ganti, atau dibikin statis, IP-nya itu terus. Nah, default gateway ini yang di bawah nih.
artinya ini IP di interface router yang akan dilewati ketika melintasi jaringan yang berbeda. Nah, kita bisa lihat nih, ada default gateway nih ya. Default gateway dari jaringan ini lewatnya di sini nih, G00 ya, jadi 10.1. Kalau dari jaringan sini gateway-nya ini 11.1. Kalau dia masih di dalam satu jaringan, maka dia tidak perlu melewati gateway, ya kan? Dari sini ke PC2, dia langsung lewat sini aja. Tapi kalau sudah lintas jaringan, dari jaringan sini mau menuju ke jaringan sini, maka harus lewat gateway. Nah, makanya di masing-masing ini harus di masing-masing PC harus dipasang gateway-nya, ya seperti tadi. Ya ini cara masang gateway-nya begini. Ya. Nah, jadi kalau ini ada di jaringan sini ada sebuah PC ingin mengirim paket misalnya ke jaringan sini, ya kan sudah beda jaringan ya, lintas jaringan. Untuk bisa sampai ke sana, maka di router ini harus dibuat gateway-nya, ya harus dibuat gateway-nya supaya bisa sampai ke sana. Kalau nggak dibuat, maka nanti tidak ada jalur, maka paketnya akan dibuang, tidak diteruskan. Oke, dan ini adalah rangkumannya, ya saya akan bacakan beberapa saja. Jadi ada 4 proses dasar di network layer: IP addressing, encapsulation, routing, dan de-encapsulation. Ya. IP versi 6, headernya itu lebih sederhana dan memiliki beberapa manfaat, ya, keuntungan dibanding IP versi 4, termasuk efisiensi routing, ya, ekstensinya lebih sederhana, dan ada kapabilitas untuk processing per flow, ya. Kemudian ini ada beberapa ya, jadi kalau apa namanya, ketika router ya menerima paket, maka dia akan memeriksa destinasi tujuan, IP address tujuan untuk menentukan apakah paket tersebut diteruskan atau tidak. Ya, demikian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas